Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Jurnalis, Accomando, Arsenal mampu aktifkan klausul rilis Thuram 85 juta euro. Dalam podcast Tutti in the Box, jurnalis Orazio Accomando membahas masa depan Marcus Thuram, dan kemungkinan pergerakannya ke Liga Inggris. Accomando menyoroti klausul pelepasan Thuram yang diyakininya berada di kisaran 80 hingga 85 juta euro. Menurutnya, saat ini sulit membayangkan pemain asal Prancis ini direkrut klub-klub Serie A. Saya pikir klausul pelepasan Thuram berada di kisaran 80 hingga 85 juta euro. Saat ini sulit membayangkan melihatnya bermain di Italia. Tetapi saya percaya pemain seperti dia akan sangat berguna di Liga Inggris, ujarnya. Lebih jauh, Accomando menekankan bahwa nilai 85 juta euro bukanlah hal yang mustahil bagi klub-klub Inggris seperti Arsenal. Seringkali kita merasa terkejut dengan angka ini karena kita terbiasa dengan pasar Italia. Tapi jika melihat Liverpool, pemain dengan harga termurah yang mereka beli adalah Leoni yang seharusnya bisa menjadi transfer hebat bagi Inter. Menurut saya, Arsenal bisa mengeluarkan 85 juta euro untuk Thuram, dan dia lebih cocok bermain di Liga Inggris daripada di Serie A. Dumfries ganti agen, sinyal hengkang dari Inter Milan, ini analisis Accomando. Masa depan bek sayap andalan Inter Milan, Denzel Dumfries kembali menjadi sorotan di bursa transfer. Pergantian agen yang baru dilakukan pemain asal Belanda itu memicu spekulasi besar mengenai kemungkinan kepindahannya dari San Siro. Jurnalis transfer Italia, Orazio Accomando, memberikan analisis menarik terkait situasi tersebut dalam podcast Tutti in the Box. Menurutnya, langkah Dumfries mengganti perwakilan bukanlah keputusan yang biasa terjadi tanpa alasan kuat. Dalam pernyataannya, Accomando menyoroti bahwa pergantian agen seringkali menjadi sinyal penting dalam dinamika bursa transfer. Ia mengatakan, Dumfries baru saja mengganti agen. Dia masih memiliki kontrak jangka panjang, dan siapapun yang mengikuti pasar transfer tahu bahwa ketika seorang pemain mengganti agen biasanya ada dua kemungkinan. Menurut Accomando, dua kemungkinan tersebut adalah, entah ia sedang menegosiasikan perpanjangan kontrak bernilai sangat besar, dan saya tidak yakin itu yang terjadi dalam kasus ini, atau ia sedang mencari klub baru, dan untuk Dumfries, itulah niatnya. Jika spekulasi ini benar, maka Inter berpotensi kehilangan salah satu pemain penting di sisi kanan mereka. Bastoni terus dihujani siulan, Gattuso tetap panggil sang bek ke timnas. Tekanan publik tengah mengiringi langkah salah satu pilar utama Inter Milan, Alessandro Bastoni, dalam beberapa laga terakhir, termasuk saat bertandang ke Como, sang bek kembali menjadi sasaran siulan setiap kali menyentuh bola. Meski gelombang kritik belum mereda, Inter tetap berdiri di belakang pemainnya, bahkan dukungan juga datang dari pelatih tim nasional Italia, Gennaro Gattuso, yang memastikan tak pernah terpikir untuk mencoret Bastoni dari skuad Azzurri. Awal polemik bermula dari insiden dalam laga Inter kontra Juventus, ketika Bastoni dituding melakukan diving yang berujung kartu merah untuk bek lawan. Meski sang pemain telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, pengadilan publik di tribun seakan belum memberi pengampunan. Dari Lecce hingga Como, siulan terus terdengar. Bahkan 20 hari setelah insiden, respons negatif belum juga mereda. Banyak pihak menilai reaksi ini sudah melampaui batas rivalitas biasa. Derby terakhir Calhanoglu, Inter buka peluang lepas ke Galatasaray. Duel Derby della Madonnina di pekan ke-28 Serie A antara AC Milan versus Inter Milan akhir pekan ini bukan sekadar pertarungan gengsi, melainkan juga penentu arah perburuan Scudetto. Namun di balik tensi laga besar tersebut, ada satu nama yang menjadi sorotan tajam, Hakan Calhanoglu. Menurut laporan Corriere della Sera, gelandang asal Turki itu bisa saja menjalani derby Milan terakhirnya bersama Nerazzurri. Benarkah ini akhir dari kisah Calhanoglu di Giuseppe Meazza?
Musim panas lalu, nama Galatasaray sempat menghiasi rumor transfer Calhanoglu. Klub raksasa Turki itu sangat menginginkan jasanya, sebuah panggilan emosional bagi pemain berdarah Turki yang lahir dan besar secara sepak bola di Jerman. Ketertarikan tersebut bahkan sempat dianggap sulit dibendung, terlebih setelah komentar keras dari Lautaro usai Piala Dunia antar klub, yang memicu spekulasi keretakan internal. Namun, Galatasaray tak pernah benar-benar mendekati angka yang diminta Inter, minimal 20 juta euro. Lautaro Martinez ungkap mimpi terbesarnya, juara Liga Champions bersama Inter Milan. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez berbicara tentang ambisi besar dalam kariernya, kecintaannya pada para pendukung Nerazzurri, serta berbagai tantangan yang pernah ia hadapi. Hal itu ia sampaikan dalam sesi tanya-jawab virtual bersama para penggemar, yang diselenggarakan oleh The Residency. Dalam kesempatan tersebut, striker asal Argentina itu berbicara jujur tentang mimpi terbesarnya di dunia sepak bola, sebuah trofi yang hingga kini masih ingin ia raih. Ketika ditanya tentang impian tertingginya dalam sepak bola, Lautaro tidak ragu memberikan jawaban. Meski telah merasakan kesuksesan besar bersama tim nasional Argentina, ia masih memiliki satu target utama dalam karir klubnya. Memenangkan Piala Dunia adalah hal paling penting dalam sepak bola, tetapi mimpi yang masih ingin saya wujudkan adalah memenangkan Liga Champions, ujar Lautaro. Pernyataan ini menegaskan tekad sang kapten untuk membawa Inter Milan kembali berjaya di kompetisi paling bergengsi di Eropa, yaitu UEFA Champions League. Nasib 5 pemain veteran Inter Milan, hanya Mkhitaryan yang punya peluang bertahan. Raksasa Serie A, Inter Milan, dikabarkan akan melakukan perombakan besar pada skuad mereka di akhir musim ini. Beberapa pemain senior yang selama ini menjadi bagian penting tim berpotensi meninggalkan San Siro, setelah kontrak mereka habis pada musim panas mendatang. Menurut laporan dari Sky Sport Italia yang dikutip oleh FC Inter 1908, manajemen Nerazzurri saat ini hanya mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak satu dari 5 pemain yang masa baktinya berakhir pada Juni tahun 2026, yakni Henrikh Mkhitaryan. Keputusan ini menjadi bagian dari rencana besar klub untuk menyegarkan skuad, dan menyesuaikan struktur tim dengan proyek jangka panjang pelatih baru. Kelima pemain tersebut selama beberapa musim terakhir menjadi tulang punggung skuad Inter, baik di kompetisi domestik maupun Eropa, namun usia yang tidak lagi muda serta rencana generasi tim membuat masa depan mereka kini dipertanyakan. Laporan yang sama menyebutkan bahwa hampir pasti Inter tidak akan menawarkan kontrak baru kepada Acerbi, Darmian, dan De Vrij. Ketiganya diperkirakan akan meninggalkan klub setelah kontrak mereka berakhir pada musim panas nanti. Barella bidik penebusan, di derby Milano. Derby panas antara AC Milan dan Inter Milan, selalu menghadirkan tekanan besar bagi para pemain. Namun dalam laga kali ini, sorotan khusus tertuju pada gelandang andalan Nerazzurri, Nicolo Barella, yang berambisi menebus musim yang belum sepenuhnya sesuai ekspektasi pribadinya. Dengan absennya kapten utama Inter, Lautaro Martinez, yang masih dibekap cedera, Barella dipastikan akan mengenakan ban kapten saat Nerazzurri bertandang ke San Siro pada laga derby, yang sangat menentukan dalam perebutan gelar di Serie A. Pelatih Inter, Christian Chivu, memutuskan untuk mengistirahatkan Barella sepenuhnya saat pertandingan leg 1 semifinal Coppa Italia, melawan Como. Keputusan tersebut diambil agar sang gelandang berada dalam kondisi terbaik untuk derby Milan di pekan ke-28 Serie A. Laga ini menjadi salah satu pertandingan paling penting musim ini bagi Inter. Kini Barella kembali ke susunan pemain inti dengan tanggung jawab besar, memimpin tim sekaligus mengangkat performanya yang sempat menurun sepanjang musim. Pedula ungkap target kiper Inter, Vicario target utama, Caprile alternatif. Masa depan kiper menjadi salah satu topik prioritas bagi Inter Milan, menjelang bursa transfer musim panas 2026.
Hal ini dibahas secara mendalam oleh jurnalis transfer ternama Alfredo Pedula melalui kanal YouTube-nya, memberikan gambaran tentang strategi klub untuk posisi penting ini. Pedula kemudian menegaskan dua nama yang benar-benar menjadi perhatian Inter, yaitu Guglielmo Vicario dan Alexis Caprile. Pada bulan Januari lalu saya sudah menyebut dua nama ini, dan saya tegaskan kembali, Martinez tidak ada dalam daftar. Vicario adalah nama yang paling disukai. Saya percaya dia ingin kembali ke Italia, dan Piero Ausilio tetap menjadi pengagumnya, ujarnya. Vicario, yang memiliki pengalaman di Serie A, dinilai cocok dengan filosofi Inter dan diharapkan bisa menjadi solusi stabil di bawah Mister Gawang. Selain Vicario, Caprile juga menjadi nama yang menarik perhatian Inter. Caprile adalah nama lain yang disukai. Kita harus mengikuti perkembangan Vicario, tapi Caprile juga tetap dipantau dengan serius. Tambah Pedula, strategi ini menunjukkan bahwa Inter Milan tengah menimbang opsi yang tepat.